Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Bibi Kristami. Pemirsa, sempat mengalami kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kini berangsur turun. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga menyerbu pasar murah dengan selisih harga Rp500 hingga Rp1.000. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berangsur turun. Di antaranya, cabai rawit merah yang semula Rp90.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan telur, yang semula di harga Rp30.000, kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Disusul dengan harga ayam dari harga Rp33.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini terjadi akibat sepinya pembeli karena beberapa waktu lalu harga melambung tinggi. Ya, turunnya banyak. Sekarang 50-60 sekilonya. Dari kapan turunnya? Baru dari kemarin, 2 hari ya. Kenapa bisa turun, Ibu? Ya saya nggak tahu dari sananya. Orang beli berkurang, soalnya diturunin tuh karena nggak ada yang beli, pasarnya sepi. Yang penjualnya itu jadi lagi pada nggak ramai gitu, jadi harganya turun. Alhamdulillah, senang daripada kemarin. Sekarang udah agak murahan, belanja kita juga kejangkau lah. Harapannya ya semoga jangan banyak lagi naik, cukup sampai di situ aja dengan harga untuk rakyat kecil. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga menyerbu pasar murah yang diadakan Dinas Perdagangan di Kecamatan Sematang Borang. Meski harga ditawarkan hanya selisih Rp500 hingga Rp1.000, warga antusias berbelanja. Barang-barang yang dijual langsung dari pihak distributor. Pendeknya rantai distribusi membuat harga jual jauh lebih murah daripada di pasar. Selisihnya grade-nya sekitar Rp500 sampai Rp1.000 per bungkusnya. Itu kenapa bisa murah? Kita karena harga yang kita ke toko, karena program dari pemerintah yang kita ikuti ini untuk bazar masyarakat, jadi yang kita jual ke toko, kita jual ke sini harganya. Beli bawang, beli goer, Harganya gimana? Selisihnya dengan di pasaran jauh beda atau jauh lebih sedikit? Jadilah, mendingan lah di sini. Selisih harga ini dinilai cukup meringankan anggaran belanja kebutuhan sehari-hari, terlebih di bulan Ramadan saat harga merangkak naik. Pasar murah pun akan digelar sepanjang Ramadan secara bergilir di 18 kecamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya ini Kementerian Keuangan membantah ada yang ditutupi terkait dugaan transaksi janggal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan nilai Rp100 triliun. Dalam hal ini emas disebut perhiasan, namun ternyata emas batangan. Dirjen Bea Cukai menjelaskan terkait kejadian 2016 lalu. Petugas KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan terhadap satu perusahaan yang melakukan eksportasi emas seberat 218 kg dengan nilai 6,8 juta US dollar. Pada 2017 setelah berkas perkara lengkap P21, satu tersangka perseorangan dipidana dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 2,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk perusahaannya dikenakan denda 500 juta rupiah. Pada 2020, Bea Cukai kembali melakukan asesmen terhadap 9 entitas wajib pajak badan yang melakukan eksportasi emas senilai 189 triliun rupiah. Belajar dari kasus PK 2016, hasil asesmen tersebut diputuskan tidak ada pelanggaran kepabeanan. Kita melakukan PK di tahun 2019 yang kemudian hasilnya dia menang, yang menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana, sehingga tadi Pak Wamen menyampaikan dari keputusan ini kita tidak bisa bawa ke TPPU seperti yang dimintakan oleh. Sementara kuasa hukum Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Sarif Hyarit membantah pernyataan Ketua Indonesia Police Watch saat melaporkan kliennya ke KPK atas dugaan gratifikasi 7 miliar. Menurutnya kuasa hukum Wamenkumham, kliennya tak pernah meminta 2 asisten pribadi menjadi komisaris di PT CLN.
Hal ini disampaikan Riki Sitohang menanggapi pernyataan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang menyatakan bahwa Wamenkumham meminta asisten pribadinya menjadi komisaris PT CLM. Profesor itu menjadi konsultan hukum atau pemerhati hukum atau memberikan guidance tentang masalah penyelesaian kasus tersebut. Tapi dengan jelas dan tegas Profesor Edi ini menolak. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak bisa masuk dalam domain itu. Busana muslim abaya hitam bisa jadi pilihan busana yang digunakan saat Hari Raya tiba. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.